Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kediri. Pada saat ini PTM 100% sudah berjalan selama 2 hari. Kalau sebelum-sebelumnya masih pembelajaran tatap muka itu 50%, tapi selama 2 hari ini sekolah-sekolah yang ada di Kota Kediri mulai dari SD, SMP, dan SMA sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Kenapa PTM 100% sudah bisa dilaksanakan di Kota Kediri? Yang pertama, karena corona yang ada di Kota Kediri sudah mulai menurun. Kemudian yang kedua, siswa-siswa yang ada di sekolah SD sampai SMA sudah dilakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Karena dengan vaksinasi 2 kali ini diharapkan herd immunity dari anak-anak sudah terbentuk, sehingga anak-anak tercegah dari penularan COVID-19. Walaupun terkena, akhirnya tidak akan menimbulkan gejala yang parah, tetapi hanya gejala ringan saja. Nah, untuk PTM 100% ini, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, yang mana Dinas Kesehatan melakukan monef terhadap pembelajaran tatap muka 100% di sekolah-sekolah. Hal ini untuk melihat bagaimanakah prokes yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Kediri. Yang kedua, Dinas Kesehatan juga melaksanakan penyelenggaraan pemeriksaan swab antigen ataupun swab PCR, yang mana di mana setiap sekolah yang ada di Kota Kediri ini dilakukan pemeriksaan swab antigen atau swab PCR dengan sampling atau 20 siswa. Nah, seperti di SMP 3 kemarin, saat ini kita sedang berada di Semak SMA Santo Agustinus Kota Kediri. Di sini seperti sekolah yang lain juga dilakukan pemeriksaan swab PCR. Kalau di SMA Semak sini akan dilakukan pemeriksaan PCR sebanyak 20 anak. Nah, ini persiapan dari siswa-siswa di Semak, yaitu mengisi data diri dulu di lembar pemeriksaan swab PCR. Mereka sudah siap untuk dilakukan swab, di mana pemeriksaan swab PCR ini dilakukan oleh Puskesmas Sukorame, yang mana melakukan persiapan di dalam ruang UKS untuk pemeriksaan PCR ini. Mari kita ikuti Sobat Kediri bagaimanakah pelaksanaan dari swab PCR untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Semak Agustinus ini. Nah, ini adalah para petugas dari Puskesmas Sukorame. Kemudian di sini persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah, dan ini adalah Bapak Ibu dari Puskesmas Sukorame yang akan melakukan pemeriksaan swab PCR. Oh ya, kita akan mewawancarai daripada salah satu petugas dari Puskesmas Sukorame. Selamat pagi Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Amin. Ya. Gimana Mbak Indah untuk persiapan di PCR di Semak ini? Ya, kita sudah mempersiapkan dari Puskesmas ya. Ya. Sudah kita tata, jadi nanti biar pelaksanaannya lebih mudah. Yes, itu saja. Oh ya, untuk samplingnya berapa siswa ini Mbak Indah? Kalau totalnya 20, nanti pembagiannya monggo. Oh gitu. Kita dari pihak sekolah ya bisa siswanya 10 atau nanti ada presentasi yang lain. Oh iya. Terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Semangat nggih, semoga lancar hari ini dan tidak ada yang positif. Ya, amin. Nah, ini adalah ruangan UKS dari Semak. Di sini adalah persiapan daripada tempat-tempat yang akan digunakan untuk jika ada kendala atau masalah dari siswanya yang dilakukan swab PCR. PCR dia? 20. Nah, kembali kita lihat untuk persiapan PTM 100% yang ada di Semak ini. Bagaimanakah prokesnya, apakah bagaimana untuk kegiatan prokes yang ada di Semak, apakah sarana-sarana untuk prokes sudah disiapkan. Kita lihat di ruang kayak sini juga disediakan tempat cuci tangan beserta sabunnya. Untuk setiap kegiatan sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun.
giat lagi dalam PTM 100%. Mari sobat Kediri, kita akan memeriksa tempat-tempat sarana yang bisa digunakan untuk progres. Di sini anak-anak terlihat juga selalu memakai masker dan ketika mereka mengobrol tidak melepas masker sama sekali. Ini adalah salah satu sarana tempat cuci tangan di setiap kelas yang ada di sini. Jadi anak-anak guru juga setelah melakukan kegiatan bisa melakukan cuci tangan, karena salat cuci tangan adalah salah satu upaya untuk membunuh kuman COVID-19. Di sini anak-anak sudah beristirahat, jadi kita memulai pembelajaran 100% ini tetap dengan penerapan protokol kesehatan. Selamat pagi. Pak Endi adalah Kabid dari P2P Dinas Kesehatan Kota Kediri. Nah, saat ini saya boleh nih Bapak tanya-tanya sebentar. Bagaimana Bapak untuk persiapan dari PTM 100% dari siswa-siswa yang ada di Semak, utamanya tapi umumnya di Kota Kediri, sekolah-sekolah Kota Kediri saat ini? Ini untuk kegiatan PTM ya, sesuai dengan surat edaran dari SKB 4 Menteri ya. Ini kan saat ini untuk PTM sudah diperbolehkan dengan 100%. Artinya 100% itu berarti kapasitas untuk belajar itu sama seperti semula. Sehingga tentunya resiko terkait dengan khususnya penularan COVID-19 ini kan semakin tinggi. Karena itu maka pada kesempatan ini kami dari Dinas Kesehatan Kediri sebagai bagian dari tim Satgas COVID ini ada salah satu kegiatannya adalah monitor dan evaluasi pelaksanaan pertemuan tatap muka atau PTM di sekolah. Ini harapannya dengan kita melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan PTM ini, salah satu kegiatannya yang kita lakukan ini kan kita mengadakan sosialisasi dan mengadakan testing secara acak di sekolah.
ada 102 sekolah di SMA Kota Kediri, mulai dari SMP, SD, SMP dan SMA. Kita lakukan penyuluhan dan juga kita lakukan untuk testing pada siswa dan guru di sekolah. Harapannya dengan sosialisasi dan testing di sekolah ini bisa untuk mengetahui kondisi kesehatan anak-anak didik, siswa didik dan juga guru atau warga di sekolah. Gitu. Jadi untuk testing ini dilakukan untuk screening awal nih Bapak. Berarti screening awal untuk mendeteksi apakah kena COVID atau tidak di sekolah. Ya, ini testing di sekolah ini suatu langkah untuk melihat kondisi anak didik beserta warga sekolah, bapak ibu guru dan semuanya yang terlibat di sekolah. Dengan adanya kegiatan PTM ini, apakah nanti dari hasil yang kita lakukan ini baik-baik saja atau mungkin ada beberapa yang mungkin positif COVID dan sebagainya yang perlu kita lakukan terkait dengan pemeriksaan ini. Berarti untuk di sekolah-sekolah di Kota Kediri mulai SD, SMP, SMA semua ini dilakukan monep sama testing Bapak? Ya, ini kita dari Dinas Kesehatan Kota Kediri dan Puskesmas ya Kota Kediri bergerak bersama-sama ya sesuai wilayahnya masing-masing untuk melakukan penyuluhan edukasi kepada sekolah-sekolah dan juga melakukan testing terkait dengan COVID-19 dengan swab antigen dan ada juga yang dengan swab PCR. Ini kita lakukan karena kegiatan seperti ini harus secara berkala kita lakukan untuk agar supaya di sekolah-sekolah ini khususnya ini prokes tetap berjalan, tetap dipatuhi, tidak kendor ya. Karena berdasarkan survei kami beberapa dari kemarin juga kita keliling ini masih banyak anak-anak di sekolah yang kurang patuh ya, banyak yang tidak pakai masker, banyak yang maskernya dipelorot nih. Bapak ibu guru pun juga masih ditemukan ada beberapa yang tidak patuh memakai masker. Makanya dengan adanya kegiatan ini harapannya nanti dengan diberi edukasi diingatkan kembali untuk siswa dan penghuni sekolah ya dan warga di seluruh sekolah ini tetap patuh memakai protokol kesehatan karena COVID-19 belum berakhir dan ini menghadapi ujian baru yaitu virus Omicron yang ini sudah mulai ke daerah-daerah ya. Ini kasus Omicron sudah semakin tinggi, diprediksi nanti bulan Februari Maret ini akan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa untuk kasus Omicron ini karena kasus Omicron ini penularannya sangat mudah dan cepat ya, sehingga perlu kita antisipasi, kita mencegah daripada mengobati ya. Sehingga kita melakukan proteksi diri, protokol kesehatan tetap kita tegakkan, pakai masker, jangan kendor, jaga jarak dan sebagainya agar Omicron tidak menjadi penularan di daerah kita. Iya, kita Pak dengar ya, akhir-akhir ini Omicron semakin merajalela di tiap daerah. Nah, makanya untuk itu bagaimanakah pesan-pesan Bapak selaku sebagai Satgas Covid juga di Dinas Kesehatan Kediri untuk mencegah biar kita itu tidak ada lonjakan yang signifikan nanti pada bulan Februari atau Maret? Ya, salah satu upaya yang kita lakukan ya, kita melakukan kalau Dinas Kesehatan dan jajarannya yang melakukan 3T itu ya, kita melakukan testing, kemudian tracing, kemudian treatment, dan yang lebih penting lagi kita tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih banyak Bapak Endi atas waktunya. Semoga Kota Kediri tidak mengalami lonjakan yang tinggi dan semuanya menjadi sehat. Terima kasih Bapak. Mari kita akan lanjutkan lagi untuk melihat proses daripada pemeriksaan PCR yang ada di SIMAK Agustinus. Pinjam temannya.
pada salah satu siswa Smart. Terima kasih. Tapi sering juga pada guru yang ada di Semarang, karena untuk pada sekolah itu bukan hanya siswa saja, tapi guru juga perlu diantisipasi mendeteksi terjadinya COVID-19. Nah, ini kita akan wawancara untuk salah satu siswa yang sudah dilakukan swab PCR. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Saya Mas David. Mas David. Iya. Gimana keadaannya saat ini, sehat? Masih sehat. Iya. Gimana rasanya tadi di swab? Awalnya? Awalnya dia udah tahu. Iya. Sudah pernah swab? Sudah. Berapa kali? Kalau ini 2 kali. 2 kali. Kalau sekarang 2 kali. 3 kali. 3 kali ya? Oh iya. Gimana rasanya tadi? Ada? Ada sih rasa sakit cuma ya berhenti dikit. Gimana perasaannya? Nanti kira-kira hasilnya menurut Mas David itu saya pasti negatif. Gimana perasaannya? Apa takut ragu-ragu? Nanti kalau takut positif? Kalau aku sih saya aku pasti negatif. Kenapa kok percaya diri? Ya karena saya nggak sakit gitu. Nggak sakit, nggak merasakan apa-apa? Nggak merasakan apa-apa. Oh iya. Terima kasih ya Mas David Ya. atas waktunya. Semoga selalu sehat. Ya, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sakit bu, sakit. Setiap yang akan melakukan pemeriksaan diukur saturasinya sebelum melakukan pengambilan swabnya. Dulu sorry ya Mas ya. Iya. License ya. Enggak apa-apa dah. Kaki lebar, A bilang A. Lagi A. Sekarang gimana? Sudah siap? Ya, untuk tanya sudah siap. Sudah nggak? Masukkan ya. Nanti ya, santai, tenang, relax, Mari kita wawancarai Mas yang barusan diambil swabnya. Mas, selamat pagi Mas. Pagi. Boleh tanya-tanya ya? Boleh. Dengan Mas Intan? Mas siapa? Lesan. Mas Blesen. Gimana kondisinya saat ini? Apakah sehat? Hari ini sehat walafiat. Sudah sarapan tadi? Sudah. Ya, terus ini untuk pemeriksaan PCR ini tadi mendadak mau dipanggil namanya atau sudah diberitahu sebelumnya dari sekolah? Iya, 2 hari yang lalu sudah diberitahukan dan terakhir dikasih tahu untuk membawa fotokopi KTP atau KK. Kakak, oh gitu. Terus gimana rasanya? Sudah pernah dilakukan swab PCR atau ini yang pertama kali? Ya, jujur ini yang pertama. Oh, gimana rasanya kalau yang pertama kali diambil ini? Ya, saya kaget juga. Kagetnya gimana? eh, Sakit? lumayan sakit. Tapi sebelumnya Mas Blesen sudah tahu belum kalau pemeriksaan untuk COVID ini, kalau swab itu memang diambil dari hidung, dari mulut, pernah tahu belum? Ya, sebelumnya sudah pernah lihat di TV ya. Oh gitu, Iya, ya. saya baru kali ini merasakannya. Rasanya gimana? Apakah sesuatu banget atau sakit banget atau bagaimana? Iya,
mungkin lumayan sakit ya. Kalau di hidung dan kalau di mulut ada rasa mau muntah gitu. Oh gitu. Iya. Bisa ini kan pemeriksaan swab ini atas kerjasama dari Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan juga dari Pak Wali. Bisakah minta tolong untuk mengucapkan terima kasihnya ke Bapak Wali atas pemeriksaan ini pencegahan COVID? Ya, untuk Wali Kota. Ya. Ya, untuk Bapak Wali Kota saya ucapkan terima kasih atas diadakannya kegiatan ini sehingga bentuk tracking dari penyebaran COVID-19 ini dapat dikendalikan sehingga keadaan akan segera membaik. Terima kasih banyak Mas Blesen. Semoga tetap selalu sehat ya. Tetap jaga prokes dan protokol kesehatan selama dia tatap PTM 100%-nya tetap berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Ini kepala sekolah. Selamat pagi. Kami dari tim liputan Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk meliput bagaimanakah proses pemeriksaan swab sama PTM 100% yang ada di SMAK ini utamanya gitu. Kalau boleh tahu Bapak ini siapa? Ya, Bapak Antonius Sutrisno, Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Agustus Kediri. Panggilannya Bapak Sinten? Pak Tres begitu. Pak Tres gitu. Iya, Pak. Iya Tres. Bapak. Pak Tres untuk persiapan dari PTM 100% saat ini kan sebelumnya masih separuh-separuh gitu ya Bapak? 50%. Iya 50%. Nah untuk persiapannya ke 100% ini bagaimana Bapak? Iya. Baik, perlu kami laporkan bahwa sekolah kami untuk sampai 100% itu melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah 50% dengan durasi waktu 30 menit. Itu berlangsung 2 minggu. Setelah kami lihat tidak ada gejala dari para siswa, guru karyawan kami, baru 2 minggu berikutnya kami masuk tahap yang kedua, 50% dengan durasi waktu 45 menit. Berarti pembelajarannya selama 45 menit? 45 menit. Oh, iya. Setelah 2 minggu ternyata tidak ada gejala apa-apa. Kami kemudian 2 minggu berikutnya melakukan tatap muka 100% dengan durasi 45 menit yang kami mulai tanggal 3 kemarin. Oh, berarti ini masih 45 menit? 45 menit sesuai dengan aturan dari pemerintah Jawa Timur. Oh, gitu. Ya. Nanti untuk rencananya Bapak, Ya. untuk 45 menit ini sampai berapa minggu baru dinaikkan lagi kalau tidak ada gejala, tidak ada yang kena COVID? Ya, kami sudah 100% 45 menit sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur ya. Sampai kapannya kami menunggu daripada kebijakan baru dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Iya Ya. Bapak. Terus dengan adanya pemeriksaan seperti ini, swab PCR ya, kalau di sini kan swab PCR, jadi tidak hanya antigen. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk keberlangsungan saat ini pemeriksaan untuk anak didik Iya. Bapak? Terima kasih sekali, ini sangat membantu bagi kami dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ini dilakukan PCR untuk yang kedua kali. Oh, gitu? Iya, Iya. dulu waktu PTM pertama 50%, kami juga di PCR tentunya oleh Dinas Kesehatan. Insya Allah pada waktu itu semuanya negatif. Ya, nah hari ini yang kedua, ini dilaksanakan sangat luar biasa. Terima kasih membantu kami. Karena kami pada dasarnya sangat ketat sekali terkait dengan prokes anak-anak dan siswa kami, Bapak Ibu guru karyawan sekolah kami. Iya. Terus untuk prokesnya, prokes yang ada di SMAK Agustinus ini bagaimana? Oh iya, untuk prokes di sekolah kami sangat ketat sekali. Jadi siswa mulai masuk dari depan, di depan itu sudah diadakan cek suhu, cek suhu, baru menempatkan sepeda motor di tempat parkir, baru kemudian di depan kantor itu kemudian diberikan cuci tangan. Oh iya. Setelah cuci tangan kemudian Tentunya pakai sabun ya Bapak? boleh ya, pakai sabun ya. Kemudian baru masuk ke kelas. Masing-masing. Ya, kemudian 1 minggu 3 kali secara rutin sekolah kami melakukan semprotan disinfektan itu. Ya. Desinfektannya itu dilakukan waktu pagi atau setelah anak-anak pulang? Ya, setelah anak-anak pulang sekolah semuanya baru semua kelas dibersihkan, disemprot, siap digunakan untuk besok paginya. Berarti memang prokesnya di sini itu
ketat banget ya Bapak. Oh iya. Biar memang Bapak saat ini sudah mendengar kalau saat ini sudah ada varian baru Bapak, Omicron. Ya, padahal dikabarkan nanti untuk Omicron itu meledaknya Februari Maret. Betul. Bagaimanakah antisipasinya Bapak supaya semakin ini tidak terjadi? Iya. Terkait dengan varian baru ini kami selalu komunikasi dengan Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini masih berlangsung Sobat Kediri untuk pemeriksaan PCR bagi 20 siswa dari Semarang dan juga guru-guru. Di sini responnya beda-beda ya Sobat Kediri. Ada siswa yang biasa, ada yang mau muntah rasanya katanya. Ini dilakukan swab dari hidung. Sementara di sini masih berlangsung, mari kita seperti Bapak Kepala Sekolah Pak Tristan disebutkan, kita lihat untuk progresnya dari SEMAK ini supaya memang benar-benar kita bisa tahu bagaimana progres yang ada di SEMAK ini. Ya, kita lihat dari depan bagaimana proses progresnya di SEMAK. Iya. Dengan Ibu siapa? Saya Marcelina, Bu Marcelina. Bu Marcelina. Saya di sini menjabat kuota kesiswaan Oh, tahun ini. Iya. Jadi kita lihat ya Bu, bagaimana progres. Tadi kan Bapak sekolah bilang kalau memang progres di depan itu sudah ketat. Ya. Mulai dari pengecekan suhu, Betul. cuci tangan. Makanya kita lihat sama-sama nih. Monggo, mari kita lihat sama-sama untuk di SEMAK ini karena memang PTM 100%, walaupun di sekolah negeri sudah, tapi SEMAK itu baru benar-benar membuka PTM 100% itu baru minggu ini.
Baru kemarin. Iya, ini jadi hari kedua. Ini hari kedua, Iya. betul. Jadi selama kita membuka PTM 100% itu kita selalu mengevaluasi kira-kira yang kurang apa, yang kurang apa. Berarti dievaluasi tiap hari. Iya, kami lihat tiap hari kok hari Senin seperti ini, nanti hari Selasanya begini. Jadi kami briefing guru-guru yang jaga di depan. Berarti briefingnya setelah anak-anak pulang. Kak, biasanya ini kami mengadakan koordinasi itu saat rapat mingguan. Oh, iya. Kalau misalkan briefing harian itu dengan petugasnya kita kumpul sebentar. Oh, gitu. Iya, Iya, siang-siang itu pulang sekolah kita kumpul sebentar di kelompok kecil. Terus kemudian besok seperti ini ya karena kemarin begini. Berarti ada yang piket ya Bu tiap hari? Iya, ada petugas Ganti ya? piket. Petugas Iya, dari petugas guru piketnya atau dari guru. Guru saja? Iya, dari Nggak guru. campur sama murid? Oh enggak, jadi petugas piket di sini itu ada 1 guru piket, Ya. 2 itu BK, terus kemudian 3 itu Waka. Kebetulan hari ini yang piket itu Bu Nining, kalau gitu. saya hari Senin dan hari Kamis. Oh iya. Sampai mulai di depan sana ya? Ya, Bu, mulai berarti dari untuk gerbang. prokesnya. Betul, mulai dari gerbang. Berarti memang benar-benar ketat ya? Iya, karena memang kami kan sekolah swasta, terus Iya. kemudian ini kantor yayasan, jadi kami berdampingan dengan yayasan. Oh ini yayasannya. Iya, jadi otomatis segala prokes di sini karena Gerak-geriknya iya, dimonitor betul, dari iya, yayasan. Iya. Yayasannya berarti aktif juga ya Iya. Bu untuk apa pencegahan ini loh. Betul, memantau terus kemudian selalu melihat ini apa yang kurang. Jadi kadang kami pun juga mendapatkan masukan dari yayasan, baiknya begini, baiknya begini. Berarti memang tiap hari dievaluasi, besoknya kalau ada yang perlu diperbaiki langsung diperbaiki untuk prokesnya iya. ini. Bahkan kita juga melibatkan anak-anak. Oh gitu. Iya, untuk membantu. Karena Iya. memang banyak. Iya. Di sini berapa tuh Bu muridnya? Kalau di sini tahun ini mengalami penurunan. Kami hanya Berapa? sekitar 693. Semua total? Iya, semua. Dari tingkat yang Satu kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu 693. Oh iya iya. Biasanya bisa sampai 1000. Oh gitu. Iya. Iya iya. Karena efek pandemi mungkin. Iya, soalnya kan memang pandemi ini meluas ya Bu, kan hampir kurang 2 tahun ini tahu Iya, kita. hampir 2 tahun Iya, besok mengalami ini lockdown Maret. katanya. Iya, betul. Pandeminya. Betul. Apalagi katanya sekarang mau ada Omikron ini Lah, sudah ini, mulai. Iya, maka dari itu kami perketat apalagi sudah PTM 100%, semakin ketat, semakin kita Iya. nggak mau lah anak-anak itu Terkena apa ya. Iya, karena orang tua menitipkan putra-putrinya di sini, jadi kita jaga sebaik mungkin. Iya, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk tetap peran orang tua yang di rumah. Pasti. Di sini ketat, di rumah ternyata enggak ketat. Iya, seperti maka itu. dari itu kita punya SOP Mbak. Jadi dulu itu sebelum anak-anak dimasukkan 100% Ya. ke SMART, itu kita membuatkan surat, kemudian ada SOP-nya. Oh, Apa gitu. yang harus dilakukan anak-anak sebelum mereka berangkat, saat di sekolah dan setelah pulang sekolah. Oh gitu ya. Iya. Bisa Ibu mulai dijelaskan dari mana, dari mulainya prokes di sini? Jadi untuk di depan ini satpam kan menyeberangkan, itu ada Iya. Pak Agung, satpam Iya. kami menyeberangkan ke sini. Terus kemudian anak-anak nanti akan masuk ke sini, Mbak. Anak-anak akan masuk ke sini. Terus kemudian nanti di sebelah sini, Ya. di sebelah sini nanti. Nah, ini kan nanti anak-anak jalan. Ya. Ini kami bagi menjadi 2 karena ada jalan kiri dan kanan. Untuk yang sebelah kiri Ya. itu dilalui anak-anak yang khusus pejalan kaki. Oh gitu. Di situ ada termogan, di dekat tempat sampah itu ada 2 termogan, ada 2 petugas. Terus kemudian untuk anak-anak yang motor, Ya. itu nanti mereka akan di termogan juga di situ, sama ada 2 petugas. Di sebelah kiri apa sebelah kanan? Di sebelah sini kanan, Ya. terus kemudian mereka akan belok. Oh belok. Maksudnya Iya, mereka akan belok ke sini, terus kemudian lurus ke sana, karena kan Oh parkirnya sana. di sana. Oh iya iya Gitu. iya. Terus kalau ada yang bawa sepeda, ada yang bawa mobil Ibu? Atau ada yang bawa mobil, mereka kan turun di sini, kita kategorikan sebagai pejalan kaki. Oh gitu. Iya. ya. Berarti parkirnya mobil di sini, Parkir mobil di anak-anak. sini, ya. Boleh ya Pejalan berarti kaki. bawa mobil. Boleh, kalau anak-anak sudah punya SIM, enggak masalah bawa gitu. mobil dia. Lah ini mobilnya anak-anak. Iya iya. Terus kita kan masuk sini, Ya. sudah di termogan, dicek Yang pejalan suhunya. kaki langsung lurus di termogan, terus kemudian di sebelah sana kan tadi ada Mbak cuci. Ya. Nah, itu anak-anak akan cuci tangan, kemudian pakai sabun, tisu, langsung boleh masuk. Iya. Kami juga ada peduli lindungi juga Mbak. Harus nggak pakai itu? Iya, kan kalau pas anak HP-nya support silahkan. Kan anak-anak tidak semua HP-nya Iya. bisa support aplikasi. Berarti boleh bawa HP ya? Boleh, boleh. Karena sekarang era digital kita Oh, membuka gitu ya. kesempatan sebagai Kalau zaman saya dulu itu nggak boleh. Iya, Sekolah nggak bawa boleh, ini. benar. Lah ini Mbak, jadi Oh di sini ya. ada petugas termogan untuk pejalan kaki. Terus kemudian di sebelah sana, nah Ya. itu untuk motor. Iya, iya, Jadi iya. motor itu nanti lewat lurus
terus kemudian ini. menggok. Nah, ya. Setelah dicek suhu, Iya, belok cek ke suhu sini. belok ke sini terus mereka kan parkir. Oh iya, parkirnya Nah, di sana ya. Parkirnya di sana. Kemudian mereka kan jalan kaki. Ya. Jalan kaki itu lewat Belakang jalan apa sana. lewat sini? Lewat situ, Mbak. Tetap belok Iya, sini. tetap belok. Gitu belok. Nah, setelah itu terus Cuci tangan. mereka cuci tangan. Gerbang belakang kami tutup Oh gitu. karena hanya 1 jam. Iya. Terus Bu, untuk anak-anak itu diwajibkan bawa hand sanitizer tidak? Iya, jadi kami itu memang menghimbau anak-anak itu untuk membawa perlengkapan atau kit kesehatan, masker cadangan, Iya. kemudian tisu atau lap, kemudian hand sanitizer. Oh Itu kami menghimbau, walaupun di sekolah itu juga kami menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan, pasti ada hand sanitizer. Terus untuk tiap harinya Ibu, apakah ada woro-woro atau pengumuman, penyuluhan lah intinya? Itu untuk anak-anak harus tetap patuhi prokes seperti ini. Itu lewat sentral ada enggak kira-kira? Ada, jadi di Demak itu ketika 5 menit sebelum Ya. bel itu guru-guru sudah masuk. Nanti Indonesia Raya dan doa kami pimpin dari sentral. Ya. Setelah itu baru kemudian kami selalu ingatkan anak-anak. Oh gitu. Ya walaupun tidak setiap hari karena pasti anak-anak juga bosan kalau Iya. setiap hari. Tapi kalau tiap hari didengarkan anak-anak akan sampai hafal. Iya benar. Jadi kami berkala. Oh, berkala. Kami ingatkan mereka berkala lewat sentral. Oh, ini Nah ya? ini adalah cuci tangannya. Tempat cuci 1, tangannya. 2, 3 yang di luar, yang di Iya. dalam itu hampir di depan ruang kelas pasti semuanya ada cuci tangan. Oh iya. Iya. Ini memang harus betul-betul prokesnya harus ketat ya. Harus ketat. Apalagi katanya Omikron meledak Ya, nanti bulan Maret Betul ini. Mbak, itu yang sangat kami khawatirkan. Iya. Seperti ini jadi ini anak-anak semuanya kan lewat sini. Soalnya mengingat yang kemarin loh Bu, waktu Iya. Covid awal-awal itu Iya. kan memang banyak yang meledak itu. Iya. Dan akhirnya malah menjadikan Nah, negara iya. itu jadi down gitu. Nah kalau yang anak-anak yang kemarin Ya. Mbak, itu tetap karena kami itu jaganya setengah 7 lebih. Oh gitu. Ya, dan ini mereka nah ini ada aplikasi Peduli Lindungi yang kami sudah Iya, iya. mintakan juga dari Dinkes Iya. itu. Jadi anak-anak yang memang HP-nya support Disuruh. iya. Saya itu ini juga bisa buat ngabsen. Iya, Ya. betul. Jadi, oh ini ada di sekolah apa enggak? Iya. Absen, Nah, sekaligus absen. Terus TEM itu juga setiap hari pasti akan keliling memantau Betul. anak-anak yang tidak masuk sekolah siapa gitu. Oh, Iya, iya. kenapa alasannya? Jadi sudah kami berlakukan seperti ketika dulu itu tidak COVID. Oh iya. Iya. Berarti ini untuk evaluasi hari ini apakah sudah dilakukan Bu? Iya, untuk evaluasi hari ini karena kami melihat sejauh ini aman, puji Tuhan terkendali. Iya. Dari hari Senin dan hari ini Selasa. iya, jadinya besok bisa kita lanjutkan seperti Oh, gitu. biasanya. Iya, ini tidak ada catatan juga khusus. ada pemeriksaan swab. Jadi kan, Iya. jadi untuk lebih tahu, oh ini anak-anak ternyata aman, sehat semua. Iya, dan gurunya juga. Iya, oh iya gurunya juga ya. Iya, gurunya Oh, juga. iya. Gurunya juga di mintai sampel untuk Berapa gurunya? kalau gurunya 5, anak-anaknya 15. Oh, Karena gitu. memang perbandingan antara guru dan anak di sini Iya, kan lebih banyak anaknya. siswanya. Iya. Terima kasih Bu Iya, sama-sama. atas waktunya. Semoga anak-anak dan guru-guru juga sehat selalu. Amin. Nggak ada lonjakan Iya, apapun seperti semoga. itu ya. Semoga. Iya, terima kasih Iya, Bu. terima kasih banyak. Selamat siang. Nah, kita lanjutkan dengan tempat-tempat sarana untuk prokes. Ternyata benar bahwa di luar hampir di luar kelas ada tempat cuci tangan yang disediakan dengan sabun dan lapnya atau tisu basah. Semangat Semi. Film kuwi dites malah. Nek Omikron wis tutup sekolahane. Nek kena Omikron. Enggak sih.
Ya, jadi saya kurang ya. Gimana? Tangannya, mulutnya dibuka. Yang 46 itu Kayak gini, yang A. Satu kali lagi. Aku sudah pernah. Ya. Oke. Iya. Ya kan saya nafas. Biasa aja santai, semangat mas, Ya. ayo mas ya. Merem aja, napas panjang, napas panjang, napas panjang. Saya lebih mending lihat daripada merem. Oke. Santai, tenang, relax. Ini duduknya satu aja. Ayo sampai. Satu aja banyak. RT berapa? Siap. RT berapa? Artinya Jalannya nggak tahu. apa? Jalan. Jalannya Kampung Dalam. Kampung Dalam Gang 1 dan A. Ya. Oke. Wes. Iya, ya. Pengen lagi rasanya. Ini perasaan nanti kan lebih sakit begini. Selamat diri, kita wawancara. Tanya-tanya. Oh, Pak. Namanya siapa mas? Samuel. Mas Samuel. Samuel. Gimana rasanya? Takut atau gimana? Sakit? Takut banget. Kalau sakit sih enggak, cuma kayak geli-geli ternyata. Iya. Nggak sakit? Enggak sakit. Jauh lebih enggak sakit dari sebelumnya. Sudah pernah di PCR? Antigen. Antigen? Berapa kali? Sekali 2 kali. 2 kali ini berarti Dua ini kali. yang bikin ini. Iya. Gimana rasanya? Maksudnya optimis nggak nanti kalau hasilnya itu negatif? Oh, pasti negatif. Pasti negatif. Kenapa kok yakin percaya diri? Kalau menurut saya begini ini kan aman. Saya juga nggak kemana-mana. Oh gitu. Iya, semoga saja nanti hasilnya negatif. Terima kasih ya mas. Iya, atas sama-sama. waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Iya, terima kasih. Terima kasih Sobat Kediri sudah ikut jalan-jalan kita di Semak Agustinus. Nah, Sobat Kediri semoga nanti hasilnya dari swab PCR ini baik guru maupun siswa akan selalu negatif sehingga pencegahan terhadap COVID-19 dapat terjadi sehingga di sini di Semak tidak akan ada yang menderita COVID-19. Sobat Kediri, tunggulah liputan kami selanjutnya. Kita selalu salam germas, sehat, bugar, produktif, dan ceria. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu.